Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Alfani Yusri. Saya dari instansi Basarnas, tepatnya Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2025 angkatan 17 kelompok 2. Di sini saya mau berbagi cerita pengalaman saya waktu belajar agenda 3 yang membahas tentang manajemen ASN dan smart ASN. Awalnya ketika mendengar kata manajemen, saya langsung terbayang sesuatu yang teoritis, penuh rumus, dan agak kaku. Tapi ternyata setelah saya mengikuti proses pembelajarannya, saya sadar bahwa manajemen itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai ASN. Dari sini saya mulai paham bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti butuh perencanaan. Misalnya saja kalau kita mau melaksanakan operasi pencarian atau kegiatan kantor tanpa perencanaan yang jelas, hasilnya bisa berantakan. Lalu setelah ada rencana, kita juga perlu mengorganisasi sumber daya, siapa yang bertugas, apa yang dibawa, dan bagaimana cara kerjanya. Setelah itu barulah kita melaksanakan, dan akhir harus ada controlling, yaitu pengendalian atau evaluasi. Nah, bagian ini kadang sering dilupakan, padahal penting untuk perbaikan. Selain belajar manajemen, saya juga mendalami konsep smart ASN. Jujur, di mana di bagian ini saya merasa tertantang sekaligus termotivasi karena ternyata ASN masa kini dituntut lebih dari sekedar rajin bekerja. Tapi kita harus punya kompetensi yang luas, mulai dari menguasai teknologi informasi, bijak dalam menggunakan sosial media, mampu berinovasi, berintegritas tinggi, sampai berwawasan global. Disinilah saya sadar bahwa jadi ASN itu bukan hanya tentang menyelesaikan tugas rutin, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi aparatur yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Dari proses pembelajaran ini, saya menemukan hubungan yang sangat erat antara manajemen smart ASN. Manajemen itu ibarat jalan atau peta yang memberi arah, sedangkan smart ASN adalah bekal diri yang membuat kita siap berjalan di jalan itu. Substansi yang paling saya tangkap adalah sebagai ASN kita harus punya sistem kerja yang jelas melalui manajemen, sekaligus punya nilai-nilai dan keterampilan yang membuat kita layak disebut smart ASN. Dengan begitu kita bisa benar-benar memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan hanya bekerja karena kewajiban, tapi juga bekerja dengan makna. Dari pengalaman belajar agenda 3 ini, saya pribadi termotivasi untuk lebih disiplin dalam manajemen kerja sehari-hari dan terus berusaha meningkatkan diri agar sesuai dengan profil smart ASN. Karena pada akhirnya kualitas ASN bukan hanya diukur dari apa yang dikerjakan, tapi juga dari bagaimana cara dia bekerja dan nilai apa yang dibawanya. Itulah cerita saya tentang pengalaman belajar agenda 3 mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Semoga pengalaman ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bahwa kita semua punya tanggung jawab besar untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan cerdas menghadapi masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.